Apakah share screen-nya sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Baik, kita mulai saja untuk sesi presentasi kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Citra selaku pengampu mata kuliah entrepreneurship serta teman-teman kelas entrepreneurship B. Di sini kami akan mempresentasikan bisnis yang akan kami buat. Nah, untuk bisnis kami sendiri terfokus pada bisnis makanan. Untuk produknya sendiri bernama Saladin yang mempunyai moto Fresh and Healthy, yaitu segar dan sehat. Nah, untuk anggota dari kelompok kami sendiri, yang pertama ada Mega Revina Syahputri, yang kedua ada saya sendiri, Andes Nisrina Horinisa, dan yang ketiga ada Alvin Syifaul Mutaharoh. Nah, di sini saya akan mendeskripsikan secara singkat produk utama dari bisnis kami, yaitu salad buah yang kami produksi ini mengedepankan kandungan gizi dan mineral yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas. Selanjutnya, di sini ada struktur organisasi dari bisnis yang akan kami jalankan. Yang pertama ada CEO, yaitu saya sendiri, yang bertugas memimpin pelaksanaan usaha bisnis Saladin ini, serta bertanggung jawab atas berjalannya usaha. Yang kedua ada Mega Revina Syahputri selaku manajer produksi yang bertugas mengawasi proses produksi, menyusun jadwal produksi, dan memastikan anggaran biaya produksi efektif. Nah, yang ketiga ada Alvin Syifaul Mutaharoh selaku manajer pemasaran yang bertugas memasarkan produk sehingga tercapai tingkat keuntungan jangka panjang serta menjamin pengembangan bisnis. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas yang akan kami jalankan pada bisnis kami, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Yang pertama yaitu value proposition atau yang membuat produk-produk kami unggul daripada yang lain. Yang pertama, produk-produk kami terbuat dari buah-buahan yang segar dan berkualitas. Kami akan memastikan buah yang dijual supplier kami benar-benar buah yang masih segar. Dan yang kedua, menyediakan berbagai varian rasa. Yang ketiga, tanpa bahan pengawet, karena kami ingin salad yang kami jual benar-benar produk yang menyehatkan. Maka dari itu, kami juga akan menjamin kehigienisan produk, menyehatkan sekaligus praktis, dan juga melakukan pelayanan dengan respon cepat dan menerima COD. Next. Customer relationship. Yang pertama, promo diskon pada awal pembukaan bisnis kami. Yang kedua, diskon perayaan hari besar, misalnya seperti untuk konsumen kami yang sedang berulang tahun, atau memberikan diskon pada saat hari kemerdekaan. Yang ketiga, pengadaan giveaway. Next. Yang ketiga, channels atau sarana yang akan kami gunakan untuk menyampaikan produk kami. Yang pertama, melalui media sosial, yaitu Instagram, Twitter, dan Facebook. Yang kedua, e-commerce, yaitu GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Yang ketiga, pengiriman langsung melalui COD. Yang keempat, melalui bazar. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya adalah customer segment. Customer segment ini adalah target pasar. Yang pertama adalah generasi muda. Nah, saat ini generasi muda cenderung mencari makanan yang sehat dan praktis, sehingga kami menyasar generasi muda sebagai customer segment yang utama. Kemudian yang kedua adalah anak-anak. Anak-anak menyukai variasi makanan yang bermacam-macam dan menarik. Nah, di sini produk kami juga aman dikonsumsi oleh anak-anak, karena salad buah ini mengandung buah-buahan yang bervitamin dan bergizi. Selanjutnya adalah masyarakat umum. Nah, tidak hanya generasi muda dan anak-anak yang akan menjadi target pasar kami, tetapi masyarakat umum. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa selain anak-anak dan generasi muda akan juga menyukai salad buah ini. Next. Selanjutnya adalah key activities, atau ini adalah aktivitas bisnis yang dijalankan. Yang pertama adalah menjual dan menyediakan makanan tinggi serat yang sehat dan menyegarkan bagi pelanggan. Selanjutnya adalah untuk membangun kemitraan bisnis. Yang ketiga, untuk menjalin relasi dengan supplier buah dan bahan baku lainnya.
Yang keempat, untuk berbagi informasi tentang kesehatan di media sosial. Karena kami motonya adalah fresh dan healthy, maka kami juga akan berbagi informasi tentang kesehatan. Selanjutnya adalah melakukan promosi melalui media sosial. Next. Selanjutnya adalah key resources atau sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang pertama adalah ketersediaan buah-buahan segar. Ini sudah pasti karena kami menjualnya salad buah. Yang kedua adalah kendaraan. Yang ketiga adalah koneksi internet, karena kami memakai marketplace dan e-commerce, jadi kami akan membutuhkan koneksi internet. Selanjutnya adalah iklan. Iklan ini kami juga buat melalui media sosial, dan mungkin bisa jadi melalui yang lain juga. Selanjutnya adalah staff, yaitu kami sendiri, termasuk selanjutnya listrik dan ruang dapur. Ya, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu key partner. Nah, key partner ini berarti mitra atau siapa saja sih partner yang mendukung agar bisnis kita itu bisa sampai kepada konsumen. Nah, yang pertama ada ojek online. Seperti yang kita tahu, ojek online ini sekarang sudah dilengkapi dengan pesan antar makanan seperti GrabFood, GoFood, ataupun ShopeeFood yang dapat menunjang pemasaran dari produk kami. Yang kedua ada marketplace. Nah, marketplace di sini seperti yang saya katakan tadi ada e-commerce. E-commerce itu ada ShopeeFood seperti itu. Nah, marketplace ini tidak hanya sebatas e-commerce tetapi juga media sosial. Nah, kita bisa menjalankan memasarkan produk kami lewat IG, lewat Facebook maupun Twitter. Nah, selanjutnya yaitu supermarket. Nah, supermarket di sini sebagai kemitraan kami. Nah, kami dapat menjalin kerjasama agar produk kami ini bisa lebih dikenal masyarakat. Karena seperti yang kita tahu, supermarket sendiri kan memang lebih banyak dikunjungi oleh masyarakat. Jadi, ketika kita berafiliasi ataupun bermitra dengan supermarket, diharapkan produk kami ini lebih cepat dikenal oleh masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu ada bazar. Nah, bazar sendiri memang tujuannya untuk mengenalkan produk. Nah, bazar ini sebagai kesempatan kami untuk memasarkan produk agar lebih dikenal masyarakat luas. Selanjutnya ada cost structure. Nah, cost structure ini sendiri biaya-biaya yang dibutuhkan sehingga dapat tercapai produksi yang maksimal dalam pelaksanaan bisnis kami sendiri. Yang pertama ada biaya bahan-bahan dan alat. Nah, biaya bahan dan alat ini termasuk biaya pembelian buah-buahan, biaya pembelian packaging, dan alat-alat yang menunjang produk kami agar dapat menjadi produk jadi. Selanjutnya ada biaya operasional. Nah, biaya operasional ini termasuk biaya bazar, pameran kuliner. Seperti yang kita tahu, ketika kita mengikuti bazar untuk pengenalan produk, di situ pasti kita akan mengeluarkan kos atau biaya untuk menyewa stand seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada listrik. Nah, listrik di sini biaya operasional yang mengacu kepada pembuatan produk, seperti ketika buah-buahan ini akan kita buat menjadi salad buah ataupun menjadi side dish jus buah, otomatis kita akan menyimpan buah-buahan ini di kulkas agar tetap segar begitu ya, teman-teman. Selanjutnya ada revenue streams. Nah, di sini revenue stream mengacu kepada dari mana saja sih pendapatan yang akan bisnis kita ini dapatkan gitu. Yang pertama ada salad buah. Karena salad buah ini memang sebagai produk utama kami ya, teman-teman. Di mana rincian harganya ada sebagai berikut. Yang pertama ada small yang berharga 10.000, yang kedua ada medium harganya 15.000, yang ketiga ada large harganya 25.000, dan ada X large harganya 32.000. Selanjutnya ada side dish yaitu jus buah. Nah, selain dari salad kita juga memanfaatkan buah-buahan yang kita pasok dalam bisnis kita menjadi jus buah. Nah, untuk rincian harganya berkisar antara 6 sampai 8.000 karena kita juga menyesuaikan buah-buahannya. Karena memang rentan buah-buahan satu sama buah-buahan yang lain itu berbeda dari segi harga. Yang terakhir ada hasil kemitraan. Nah, di sini selain kita menjual secara online maupun offline, di sini kita juga bermitra dengan badan usaha seperti minimarket untuk memperluas jangkauan penjualan produk kami. Oh, baiklah.
Itu tadi yang dapat kita sampaikan mengenai bisnis yang akan kita jalankan beserta bisnis model kanvas dari bisnis kita. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Nah, di sini apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian presentasi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.